pertemuan lanjutan ya terkait mata kuliah RL2 dikarenakan minggu lalu saya ada kegiatan di Pondok Labu ya. Dan di hari Kamis besok juga ada kegiatan lanjutan menjadi pengawas UTBK. Jadi nanti pertemuan selanjutnya bisa dicarikan hari selain hari Kamis besok ya. Nah ini pertemuannya kurang 2 pertemuan besok dan lagi 1 pertemuan ya. Pertemuan terakhir, pertemuan 11. Itu ya, nanti mohon penanggung jawab kelasnya mohon dicarikan kelas pengganti untuk hari Kamis besok. Ya, mohon maaf semuanya. Untuk hari ini kita melanjutkan pertemuan 9 ya, materi pertemuan 9 yaitu adalah rangkaian gandeng magnetik ya, rangkaian gandeng magnetik atau rangkaian tergandeng secara magnetik. Nah, apa itu rangkaian gandeng magnetik? Ya. Rangkaian atau induksi magnetik ya, mutual induktansi ya. Jadi rangkaian tergandeng secara magnetik ya, itu ketika kita punya 2 belitan ya, 2 rangkaian belitan ya, yaitu belitan primer dan belitan sekunder ya, belitan kiri dan belitan kanan ya. Nah, belitan primer dan belitan sekunder itu didekatkan ya. Ini kelihatan ya video saya ya. Belitan primer dan belitan sekunder itu didekatkan. Nah, semakin dekat kedua belitan tersebut ya, maka akan hadir atau akan muncul ya, akan muncul rangkaian induksi ya, atau kedua rangkaian tersebut akan terhubung ya secara tidak langsung, walaupun tidak terhubung secara langsung ya, secara tidak langsung itu tadi, tapi dia bisa mengalirkan arus ke rangkaian yang di sebelahnya ya, rangkaian primer ke rangkaian sekunder itu bisa teraliri arus, walaupun rangkaian yang sekunder ini itu tidak ada supply tegangan maupun supply arus gitu ya. Jadi saya gambarkan aja. Ini ya. Jadi misalnya kita punya belitan seperti ini belitan 1 ya, belitan 1. Kemudian ini belitan yang kedua ya. Ini ada beban ya. Jadi setiap belitan ini punya supply maupun beban ya. Ini bebannya, ini supply-nya misalnya seperti itu ya. Nah, ini belitan kedua. Kelihatan ya. Nah, jika kedua belitan ini didekatkan ya, didekatkan ya. Jadi semakin dekat kedua belitan maka akan terhubung secara magnetik gitu ya. Nah, rangkaian kedua rangkaian ini akan terhubung secara magnetik ya. Jadi misalnya rangkaian pertama ini ada supply-nya ya. Ada supply seperti ini, supply arus maupun tegangan. Di rangkaian kedua itu misalnya ada beban, kita namakan load ya. Kita namakan load. Nah, di rangkaian kedua ini kan tidak ada supply-nya ya, tidak ada supply. Jadi ya, tidak ada arus atau daya yang mengalir di rangkaian kedua. Nah, apabila rangkaian kedua ini kita dekatkan ke rangkaian 1 ya, maka nanti ada arus yang mengalir ya dari rangkaian 1 ke rangkaian 2 ya, maka ini disebut sebagai rangkaian tergandeng secara magnetik, rangkaian magnetik ya, atau bisa kita sebut juga sebagai mutual induktansi, mutual induktansi, mutual induktansi. Itu ya. Nah, kita kembali ke slide sebelumnya. Jadi yang hari ini kita pelajari tadi adalah mutual induktansi atau rangkaian tergandeng secara magnetik. Ya, jadi kedua rangkaian itu sebenarnya secara langsung itu tidak terhubung. Tapi ketika kita dekatkan kedua rangkaiannya yang tidak terhubung tadi itu bisa terhubung secara magnetik atau bisa dialiri arus dari rangkaian pertama ke rangkaian kedua. Gitu ya, melalui belitan tadi ya. Nah, seperti ini gambarnya ya.
Jadi apabila ya kita punya satu rangkaiannya seperti ini, ya, rangkaiannya seperti ini. Jadi ada belitan sebanyak n, ya, sebanyak n belitan, ya, sebanyak n belitan. Kemudian rangkaian ini kita aliri supply, ya, supply arus. Supply arus. Nah, ketika kita punya rangkaian belitan seperti ini, kemudian kita aliri supply arus, ya, maka nanti akan timbul atau akan mengalir, ya, akan mengalir magnetic flux atau akan timbul magnetic flux, ya, simbolnya seperti ini, magnetic flux. Akan hadir magnetic flux seperti ini, ya. Ini magnetic flux ini akan hadir, ya, atau akan muncul ketika kita punya tegangan, kita punya rangkaian, ya, yang dialiri, kita punya rangkaian belitan yang dialiri oleh daya seperti ini, ya, daya sebesar I, ya, sebesar I, maka akan muncul magnetic flux, ya, flux magnet, ya, seperti ini. Ya, ini baru satu rangkaian, ya, satu rangkaian. Nah, ini pengertian mutual induktansi atau induktansi bersama. Jadi, analisis yang dilakukan berasumsi bahwa semua elemen itu adalah ideal. Maksudnya ideal apa? Jadi, kita belajar terkait mutual induktansi ini diasumsikan bahwa elemen, ya, semua elemen atau semua komponen elektronika, entah itu R, L atau C, ya, itu tidak memiliki hambatan dalam atau hambatan dalamnya kita abaikan, ya. Jadi kita tidak menghitung hambatan dalam. Ngerti ya hambatan dalam, ya? Jadi setiap kalau kita misalnya kita punya bebannya lampu, ya, bebannya lampu pijar, ya. Jadi kita nggak perlu tahu itu hambatan dalamnya berapa. Jadi setiap komponen elektronika itu punya hambatan dalam, ya. Nah, karena hambatan dalamnya itu biasanya sangat kecil, jadi kita bisa abaikan. Nah, di kuliah ini, mutual induktansi bersama ini juga kita abaikan, ya, kita abaikan hambatan dalamnya, ya, RLC-nya itu tadi, hambatan dalam dari komponen R, L, dan C, ya. Nah, ini ditunjukkan bahwa misalnya resistansi kumparan yang digunakan untuk membuat induktor dan kapasitansi yang mungkin ada itu diabaikan, ya. Jadi hambatan dalam dari induktor itu kita abaikan, ya, dan seterusnya. Yang hanya kita perhitungkan itu hanya nilai dari induktornya saja, ya. Hukum Ampere dan hukum Faraday merupakan dua hukum yang penting dalam memahami induktansi bersama, ya. Hukum Ampere memprediksikan bahwa apabila ada aliran arus listrik, maka akan dihasilkan medan magnet. Jadi jika ada aliran arus listrik, ya tadi, ya, berdasarkan hukum Ampere, ya, jika kita mengaliri sumber arus, ya, sumber yang di dalamnya terdapat rangkaian induktor seperti ini sebanyak N belitan, maka akan timbul magnetic flux, ya, magnetic flux. Akan timbul magnetic flux atau medan magnet, ya, maka akan dihasilkan medan magnet. Jika medan magnet terhubung atau bertautan dengan sebuah rangkaian listrik dan medan magnet tersebut berubah terhadap waktu, maka menurut hukum Faraday, tegangan akan dihasilkan dalam rangkaian. Ya, jika medan magnet terhubung dan bertautan dalam sebuah rangkaian listrik dan medan magnet tersebut berubah terhadap waktu, maka menurut hukum Faraday tegangan akan dihasilkan dalam rangkaian. Ya. Jika tadi, ya, sama seperti yang saya sampaikan sebelumnya, jika ada dua rangkaian, ya, rangkaian pertama itu ada sumber, rangkaian kedua tidak ada sumber, nah, dan kedua rangkaian itu bertautan, ya, maka ada arus yang mengalir ke rangkaian kedua, walaupun rangkaian kedua itu tidak ada sumber, ya. Karena tadi prinsipnya, ya, berdasarkan prinsip Faraday ini, jika kedua rangkaian itu terhubung secara magnetik, ya, secara tidak langsung, maka timbullah induktansi bersama tadi, ya. Ada tegangan dan arus yang mengalir, ya.
efek medan magnet dalam rangkaian hanya terjadi pada batas tertentu dalam rangkaian. Ya. Ya, nanti ada rumusnya. Ya, apabila semakin dekat kita uh, semakin dekat kedua rangkaian tadi, rangkaian primer dan rangkaian sekunder, ya, maka tegangan yang mengalir dari rangkaian pertama dan rangkaian kedua itu tidak ada loss sama sekali, 100% sama, ya, tegangan yang mengalir atau arus yang mengalir. Ya. Ulangi lagi, jika ya kedua rangkaian itu kita dekatkan, ya, ya, kemudian sangat dekat, ya, sehingga menghasilkan apa namanya ini tegangan yang sama, ya, tegangan di rangkaian primer dan rangkaian sekunder maupun arus rangkaian primer dan sekunder ini sama, ya, jadi tidak ada loss, ya, karena penghantarnya sangat baik, ya, penghantar arus dan tegangannya, ya, tidak ada loss, berarti 100% sama, ya. Berarti itu nilai K-nya sama dengan 1. Ya, nanti ada perhitungannya. Nilai K-nya sama dengan 1. Itu sangat baik pengantarnya. Tapi di dunia, itu kan teorinya. Di dunia realnya, ya, di praktikalnya itu ya tidak sampai 100% sama. Ya, pasti ada hambatan dalamnya, ya, hambatan dalam. Tapi kan kita belajar teorinya, ya. Ya, 100% sama. Efek medan magnet dalam rangkaian dapat diperbesar dengan memperbesar geometri dari rangkaian. Ya. Besar jaraknya, ya. Perhatikan gambar 10.1. Apabila arus I mengalir dalam kumparan putar N dan menghasilkan medan magnet yang diwakili oleh flux magnet, maka flux linkage atau flux gandengnya untuk kumparan ini adalah sebagai berikut. Ya, jadi flux linkage, lambda ini sama dengan flux linkage, ya. Lambda ini sama dengan flux linkage, sama dengan N dikali flux magnet. Ya. Flux gandeng sama dengan N dikali flux magnet. Ya. Sementara hubungan flux linkage dan arus adalah sebagai berikut. Lambda sama dengan L dikali I. Ya. L dikali I. Di mana L itu adalah nilai induktornya. Ya, nilai induktornya. Ya, berapa Henry gitu ya. Dikali arus. Ya, dikali arus. Itu didapatkanlah flux linkage. Ya. Atau bisa juga dengan ini. Lambda sama dengan N dikali flux magnet. Ya. Ini kalau sudah tahu flux magnetnya, ya. Kalau belum tahu ya kita pakai ini. Ya, karena kan L ini kan tetapan, ya, tetapan. Jadi kalau kita beli induktor, ya, pasti kan tetapannya adalah ya berapa Henry, ya 10 pangkat 3 Henry gitu ya. Misalnya seperti itu. Konstanta perbandingan antara flux linkage dan arus disebut dengan induktansi. Ya. Konstanta perbandingan antara flux linkage lambda dan arus yaitu sama dengan ini L, ya, induktansi. Dari persamaan 1 dan 2 dapat ditulis sebagai berikut. Flux magnet sama dengan L per N dikali I. L per N dikali I. Ya, ini bisa ya, karena ini banding dengan ini ya. Persamaan 1 banding dengan persamaan kedua. Lambda sama dengan lambda. Ya, ya di sini bisa ya. Menurut hukum Faraday, tegangan yang diinduksi dalam kumparan berhubungan dengan laju waktu perubahan hubungan flux. Ya. Menurut hukum Faraday, tegangan yang diinduksi dalam kumparan berhubungan dengan laju perubahan hubungan flux lambda, ya, flux gandeng. Jadi V, ya, atau ya V sama dengan D lambda per dt. D lambda per dt. Jadi tegangan ya sama dengan laju perubahan hubungan flux gandeng. Ya. Apa sih itu D lambda per dt? Ada yang tahu? Apa sih itu D lambda per dt? V sama dengan D lambda per dt. Nah, gimana caranya kita dapat D lambda per dt ini?
Masih mendengarkan ya? Masih, Bu. Iya. V sama dengan D lambda per dt. V-nya itu tegangan. V sama dengan D per dt dari lambda. Lambda tadi adalah flux gandeng, ya. Jadi, ya ini berhubungan dengan laju waktu perubahan hubungan flux, ya. Jadi d lambda per dt itu adalah kecepatan, ya, atau kelajuan di sini, ya, kelajuan waktu atau kecepatan waktu perubahan dari flux, ya, flux gandeng, ya, kecepatannya berapa, kecepatan flux gandengnya, ya. Dulu kan kalau di kalkulus kita belajar D per dt, ya. D per dt itu artinya, ya, turunan pertama itu adalah ya, kecepatan. Ya, turunan kedua itu adalah apa? Percepatan gitu, ya. Ya, V sama dengan D lambda per dt. Ya. Nah, gimana? Kalau di kondisi realnya gimana caranya kita dapat D lambda per dt itu? D lambda per dt. Ya, ya, kelihatan ya. Saya ubah ke note ya. Jadi kalau ada D per dt, ya ini artinya tadi kecepatan, ya, turunan pertama dari lambda, ya, ini artinya adalah selisih, selisih, ya, selisih, ya, ini turunan, turunan. Ya, kalau kita bawa ke kondisi praktikal, kondisi nyata itu disebut dengan selisih. Selisih siapa? Selisih dari, misalnya ini D lambda, berarti lambda saat T sama dengan 2, itu dikurangi oleh T lambda saat T sama dengan 1. Ya, itu arti dari D lambda per dt. Paham ya? D lambda per dt. Ya. Ini per T, per T. T-nya sama dengan 1 ini sudah, ya, karena 2 dikurangi 1. Refresh rate-nya sama dengan 1. Gitu ya. Dengan mensubstitusi persamaan 2 dan 4 dan menggunakan 2 ke 4 dan menggunakan aturan rantai untuk mendapatkan derivatifnya, maka persamaan tadi dapat ditulis sebagai berikut. Ya. Ya. Jadi tadi kan persamaan 4, ya, itu kan sama dengan ini, ya. Persamaan 4 itu adalah D lambda V sama dengan gitu, ya, per dt. Ya. Di mana lambda tadi sama dengan apa? Lambda N kali flux magnet atau apa, L dikali I, ya. Jadi kita ambil L kali I, ya. D dari D per dt dari L dikali I, ya. L dikali I atau sama dengan, diperhatikan ya, D L ini, ya, L dikali DI per dt, gini ya, ditambah I kali DL per dt. Bener ya? D per dt dari L kali I itu kita bisa jabarkan sama dengan L kali DI per dt ditambah I kali DL per dt. Bener ya? Nah, karena ya ini L kali DI per dt, ya, itu artinya L itu kan tetapan, ya, sudah konstanta dari, ya, sudah konstanta. L kali L-nya, ya, DI per dt, ya, perubahan perubahan apa, kecepatan, ya, perubahan arus, ya, perubahan arus. Nah, ini ditambah I kali DL per dt, ya. DL per dt, ya, itu artinya perubahan induktor, ya, perubahan L terhadap waktu. Ya. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah L ini berubah terhadap waktu? Apakah L ini berubah terhadap waktu? Kalau kita beli L itu sama dengan 1000 Henry, ya.
Kita beli L sebesar 1000 Henry, kemudian kita ukur. Oh, sekarang jam 7, L-nya 1000 Henry. Kemudian nanti jam 12 kita ukur lagi. L-nya berapa sih? Oh, masih 1000 Henry. Jadi tidak ada perubahan kan? RLC itu tidak ada perubahan, konstanta, tetap. Berarti ini tidak ada perubahan, ini sama dengan 0. Karena perubahannya tidak ada perubahan sama dengan 0. Ya, maka ini bisa kita tuliskan sama dengan ya V sama dengan L dikali DI per DT. Ya. V sama dengan L dikali DI per DT. Ya. Ini rumusnya menjadi seperti ini. Ya. Tadi kan awalnya kan lambda sama dengan L kali I ya. Ya. Menjadi seperti ini, V sama dengan L kali turunan pertama dari I. Ya, turunan pertama dari I. Ya. Ini menjadi persamaan 6. V sama dengan L kali DI per DT. Sebuah induktor ideal digambarkan sebagai berikut. Ya. Ya, jadi induktor ideal tadi hambatan dalamnya kita abaikan. Ya, hambatan dalamnya kita abaikan. Apabila kumparan kedua ya, dengan jumlah kumparan lilitan N2 ditempatkan cukup dekat dengan kumparan lilitan N1, sehingga fluks magnet yang dihasilkan oleh arus I1 terhubung dengan kumparan kedua. Ya tadi ya, sekarang kita tambahkan rangkaian 2, ya rangkaian sebelah kanan ini ya, rangkaian ini kita tambahkan. Ya, jadi di sini ada di gambar 3 ini ada 2 rangkaian. Yang rangkaian kiri ini kita sebut sebagai rangkaian primer, rangkaian sebelah kanan kita sebut sebagai rangkaian sekunder, rangkaian 2. Ya. Nah, apabila kumparan kedua ini kita dekatkan ke kumparan 1, ya, ke kumparan lilitan 1, ya, maka akan timbul ini flux magnet, ya. Flux magnet yang dihasilkan oleh arus I1 yang terhubung ke kumparan kedua. Ya. Itu ya. Menurut hukum Faraday, tegangan V2 ya, menurut hukum Faraday tegangan V2 akan diinduksi karena flux magnet menghubungkan kumparan kedua dengan kumparan 1. Flux linkage atau flux gandeng untuk kumparan 1 adalah lambda 1 sama dengan N1 kali flux magnet sama dengan L1 dikali I1. Ya, ini untuk kumparan 1. Ya, untuk kumparan 1. Arus yang mengalir pada lilitan 1 akan menghasilkan tegangan V1. Ya, ini masih V. Masih ngomongin yang rangkaian primer dulu ya. Rangkaian yang ini. Ya, arus yang mengalir pada rangkaian 1 itu sama dengan V1 sama dengan D lambda 1 per dt. Ya, sama dengan L1 dikali DI1 per dt. Ya. Ini masih rangkaian sendiri. Ya. Self induktansi sendiri. Ya. Induktansi sendiri. Sebelumnya telah disebutkan L1 adalah induktansi dalam sistem kumparan berganda. L1 disebut sebagai induktansi diri kumparan 1. Hubungan flux untuk kumparan kedua, kumparan 2 adalah lambda 2 sama dengan N2 dikali flux magnet. Dan dari hukum Faraday, tegangan V2 diberikan sebagai berikut. Ya. Jadi V2 itu sama dengan D lambda 2 per dt sama dengan dt, atau kita gambarkan di sini ya. Ya. Tadi gambarnya seperti ini. Ini ya. Ini
N1, ini N2, gitu ya. Ya, ini bebannya. Ya, ini bebannya. Nah, misalnya tadi ada self-induktansi, ya, self-induktansi. Self-induktansi itu, ya, misalnya kita cari tegangan, ya, atau lambda, ya, lambda yang gampang aja. Lambda 1 itu sama dengan L dikali I, ya. L-nya siapa ya? L1, ya. I-nya siapa ya? I1. Ini disebut sebagai self-induktansi. Self-induktan. Dengerin ya. Kemudian kalau ini disebut self-induktansi, ya, karena dia terinduktasi sendiri, ya, tidak ada yang mempengaruhi dia. Ya, kalau lambda 2, ya, lambda 2, ya, ini kita anggap karena sudah didekatkan, maka muncullah, ya, mutual induktansi. Ya. Lambda 2 itu sama dengan L2 dikali I1 ditambah oleh L21 dikali I1. Ya. Ini ya. Ini kebalik, oke. Ini I2 ya. Ini I2. Ini ya. Kita sekarang yang lambda 2 itu kita hitung lambda di rangkaian kedua. Nah, ini disebut sebagai self-induktansi. Ini self-induktansi. Nah, yang ini kita sebut sebagai mutual induktansi. Yang kita pelajari hari ini. Mutual induktan. Ya. Karena ada apa? Karena ada ini, L21 ini. Ya. L21 itu adalah induktor, ya, induktor mutual induktansi, ya, dari mutual induktansi akibat dari rangkaian satu, ya, yang berdampak pada pelitan kedua, yaitu adalah L21. Ya. Maka lambda 2 tadi karena pelitan kedua ini didekatkan ke pelitan pertama, maka lambda 2 itu sama dengan L2 dikali I2 ditambah L21 kali I1. Ya, karena di sini muncul I, ya, I1, ya. I1 ini adalah mutual induktansinya, ya. Ini kan I2-nya sudah ada di sini, self induktansi. Paham ya sampai sini ya? Jelasannya ya. Kalau ada yang nggak paham, coba ditanyakan. Ini ya. Jadi V2 itu sama dengan, tadi ya, self induktansinya adalah L2 dikali dikali I2 ditambah ini. Ini mutual induktansinya L21 dikali DI1 per DT. Atau kalau tadi kita nyari lambda, berarti L21 dikali I1. Ya. Ini I1 ya. Ini I1. Benar ya? Ini I1. Permisi Bu, izin Ya. bertanya. Iya, silakan. Untuk rangkaian 1 dan rangkaian 2 itu dia arusnya sama-sama I1, Bu. Dia jadi buat Iya, arusnya di rangkaian 1 dan 2 itu sama, Bu, nilainya. gini. Ini ada namanya self induktansi, ada namanya mutual induktansi. Ya, jadi setiap rangkaian primer dan rangkaian sekunder self induktansi arusnya itu beda-beda. Ini arus yang pertama, ya, arus sendiri untuk rangkaian 1 itu adalah I1. Ya. Ini arus untuk rangkaian kedua yaitu I2. Ya. Jadi rangkaian pertama, rangkaian primer itu punya arusnya sendiri yaitu I1. Rangkaian kedua itu punya arusnya sendiri yaitu I2. Ya, maka dari itu tadi kalau kita mencari lambda 1 atau lambda di rangkaian 1, yaitu kita
ambil self induktansinya saja. Jadi L1 dikali I1. I1 itu kan punyanya sendiri dia, self. Ya. Kalau lambda 2, self induktansinya berapa? Ya L2 dikali I2. Nah, I2-nya ini kan I-nya sendiri. Ya. Paham ya? Siapa? Iqbal? Baik, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Ya. Iqbal. Nah, ditambah ini L21 dikali I1. Nah, ini bukan self lagi, tapi mutual. Kok bisa mutual? Karena tadi kedua rangkaian itu didekatkan. Ya, maka timbullah mutual induktansi secara magnetik. Ya. Yang mana sih mutual induktansinya itu? Yang L21 ini. Ya, L21. Ya, dikali I1. Kenapa? Karena arusnya itu mengalir, ya karena didekatkan tadi, jadi arusnya itu mengalir dari rangkaian satu ke rangkaian kedua. Ya, jadi arus yang mana yang mengalir ya? Arus I1. Tapi arus I1 yang sudah terkompres, ya. Karena tidak sepenuhnya sama arus I1 yang di rangkaian kedua dan rangkaian pertama itu tadi. Ya. Jadi ada dua, self induktansi dan mutual induktansi. Ya. Tegangan V2 sebanding dengan kecepatan perubahan I1. Konstanta perbandingan L21 didefinisikan sebagai induktansi bersama atau mutual induktansi. Satuannya adalah Henry. Ya. Jadi ada L21. Nah, L21 ini gimana, Bu? Kan tadi kalau kita punya rangkaian, ya rangkaian primer dan rangkaian sekunder, itu kalau kita beli induktor, kan ada nilainya L1 dan L2. Ya. Nah, kalau L21 nanti juga ada diketahui nilainya. Ya, diketahui nilainya. Bisa diukur juga. Itu diukur ya, bukan dibeli. Ya, kalau misalnya L1 dan L2 itu kan kita nyari ya tetapannya, kemudian kita rangkai gitu ya. Kalau L21-nya atau mutual induktansinya itu kita ukur ya, kita ukur besarannya berapa. Satuannya sama yaitu Henry. Belitan pada gambar 3 disebut sebagai terkopling secara magnetik. Ya. Jadi gambar ini itu terkopling secara magnetik. Kenapa? Karena tadi didekatkan satu sama lain. Ya. Kemudian ini ada rangkaian selanjutnya, rangkaian 4. Rangkaian keempat. Nah, rangkaian keempat ini di kedua rangkaiannya, ya rangkaian primer dan rangkaian sekunder itu ada sumbernya. Ya, sumber I1 dan sumber I2. Ya, sumber I1 dan sumber I2. Apabila sumber arus juga dihubungkan ke terminal belitan 2, seperti pada gambar 4, maka kedua arus berkontribusi terhadap flux magnet. Nah, tadi ya perbedaan antara rangkaian ketiga dan rangkaian keempat. Rangkaian ketiga ya itu apa? Rangkaian yang kedua ya, rangkaian sekundernya itu muncul mutual induktansi dari rangkaian pertama ya, karena sumbernya di sumber 1 ya, sumbernya di rangkaian 1. Nah, karena ini ya saling menginduktansi ya, rangkaian 2 itu menginduktansi bersama rangkaian 1, rangkaian 1 juga sama menginduktansi bersama rangkaian kedua, rangkaian sekunder ya. Maka persamaannya ya di kedua persamaan ini ada mutual induktansi. Ya, coba kita gambarkan lagi. Misalnya ini tadi arus. Arus di rangkaian pertama. Ini belitan di rangkaian kedua, kemudian ada arusnya. Ini I2, ini I1. I1. Ini adalah L1, L2. Maka carilah persamaan di rangkaian 1 dan rangkaian kedua. Lambdanya berapa? Ya, lambdanya berapa? Maka lambda 1, ya, lambda 1 itu sama dengan, kita tulis self induktansinya dulu. Induktansi sendirinya dulu berapa? L1 ya, L1 dikali
I1, benar ya? L1 dikali I1. Ini self-induktansi, induktansi sendirinya. Ditambah, nah karena ada arus di rangkaian kedua, ya, yang terinduksi magnetik secara magnetik ke rangkaian pertama, maka kita tulis mutual induktansinya. Ditambah, berapa mutual induktansinya? L, berapa? L12, ya, L12 dikali L2. L sih. Dikali I2, ya. Jadi lambda 1 sama dengan L1 dikali I1, ini self-induktansi. Ditambah mutual induktansinya sama dengan L12 dikali I2. L12 ini artinya adalah mutual induktansi akibat, ya, akibat rangkaian belitan pada rangkaian kedua terhadap rangkaian satu. Ya, terhadap belitan pada rangkaian satu. Kemudian lambda 2 sama dengan, ya, kebalikannya. Berarti self-induktansi dari rangkaian kedua berapa? L2, ya. Kita lihat rangkaian kedua, ya, rangkaian sekunder. L2 dikali I2 ditambah mutual induktansi dari rangkaian pertama, ya, rangkaian pertama terhadap belitan kedua. Ya, dikali berapa? Dikali, ya, yang masuk ke rangkaian kedua, arus yang masuk, yang mengalir ke rangkaian kedua akibat mutual induktansi sama dengan I1. Ini, ya. Nah, ini disebut sebagai self-induktansi. Self-induktansi. Ini disebut sebagai mutual induktansi. Oke? Ya, ini. Sampai sini paham, ya? Ini kalau kita nyari lambda. Kalau kita nyari V, tegangan, ya sama aja. Berarti tadi kan V rumusnya adalah L dikali DI per dt. Ya, tinggal angkanya saja ini, alamatnya saja yang diganti. Ya. Ini sini sama, ya. Ya, ini kalau V, nyari V. Harus kita praktekkan saja. Ini kalau nyari V gimana? Nyari V, maka V1 sama dengan, ya, kita lihat lambda 1. Jadi V1 sama dengan L1 dikali DI1 per dt. Ditambah L12 dikali DI2 per dt. Ya. Kalau V2 sama dengan L2 dikali DI2 self-induktansi per dt. Ditambah L21 dikali DI1 per dt. Ini, ya, ini kalau nyari tegangan. Oke. Ya, ini jawabannya. Ya, jawabannya. Dengan membatasi pembahasan hanya pada sistem linier, ya, maka mutual induktansi itu sama dengan, bisa kita tuliskan sebagai M. Ya. Jadi, ya, supaya gampang nulisnya, ya, tidak belibet L12, L21, yang penting adalah mutual induktansi. L12 dan L21 itu nilainya sama. Ya, L12 dan L21 itu nilainya sama. Kalau L12 sama dengan 1000 Henry, maka L21 juga 1000 Henry. Ya. Cuma penamaannya aja yang beda. Ini L12 itu adalah induktansi bersama akibat belitan 2 terhadap belitan 1. Kalau L21 sebaliknya, ya. Nah, ini bisa kita tulis L12 dan L21 ini bisa kita tulis sebagai M. Ya, M.
Karena tadi nilainya sama ya. M sama dengan L12 sama dengan L21. Di mana M itu adalah induktansi bersama. Dari persamaan 11 dan 12, tegangan yang melalui setiap belitan disusun oleh dua istilah atau keadaan, yaitu keadaan sendiri, akibat aliran arus dalam belitan, dan keadaan bersama, akibat aliran arus dalam belitan lain dalam rangkaian. Ya, jadi tegangan yang melalui setiap belitan itu terdapat dua kondisi. Kondisi bersama dan kondisi sendiri, ya, self induktansi dan mutual induktansi tadi. Kalau self induktansi itu adalah akibat aliran arus dalam belitannya sendiri. Kalau mutual induktansi atau keadaan bersama itu diakibatkan aliran arus dalam belitan lain dalam rangkaian. Ya, sesuai dengan penjabaran di sini ya, dilihat ya. Jika arah I1 dalam gambar 4 itu dibalik, jadi arah I1-nya ini ke bawah, ya, kalau digambarin kan ke atas dia. Sekarang kalau dibalik, gambarnya ke bawah, tapi rangkaian keduanya tetap hadapnya ke atas. Ya, maka seperti apa persamaannya? Ya, maka persamaannya seperti apa? Ya pasti ada yang berbeda. Berbedanya di mana? Di rumusnya ini. Rumus 11 dan 12, persamaan 11 dan 12. Nah, itu seperti apa? Ya. Nah, seperti apa itu? Ya. Jadi gini, kalau kita misalnya kita punya belitan seperti ini ya. Belitannya itu seperti, belitan kan seperti ini ya, belitan itu. Ini ya belitan itu ya. Ini ya belitan itu ya. Jadi ada konduktor, ada isolator ya. Intinya ini kan isolator ya. Ini inti. Ini isolator. Kalau kalian pernah cari trafo, ya trafo yang kecil, tengah-tengahnya kan isolator itu. Tengah-tengahnya kan isolator. Ini ya, ini misalnya. Nah ini dibelit, ya dibelit seperti ini. Ya, mengitari isolator ini, mengitari intinya ini, ya, mengitari intinya. Nah ini seperti ini gambar belitannya. Nah misalnya kita punya dua belitan seperti ini belitannya. Ini ya, ini. Kemudian titiknya di atas ya, ini titiknya di atas. Terus ini arah I-nya itu ke masuk ya, ke kanan ya, ke kanan. Nah, yang ditanyakan adalah flux magnetnya itu menghadap kemana? Ke atas atau ke bawah? Ya, ini berdasarkan kaidah tangan kanan. Ya, berdasarkan kaidah tangan kanan. Gimana? Ini misalnya intinya ya, diperhatikan ya. Ini intinya. Terus belitannya itu ya, belitannya kan dari depan sini ya. Dia mulainya dari depan. Yang paling atas nih loh. Yang paling atas kan dari depan. Dari depan baru ke belakang. Muter lagi dari depan lagi ke belakang gini ya. Tapi awal mulanya kan dari depan sini. Dari depan saya ini ya, dari depan saya. Ini ya. Nah, ini flux magnetnya itu menghadap ke atas apa ke bawah? Ya, ini berdasarkan kaidah tangan kanan. Gimana?
Ini ya, kaki tangan kanan ya. Ini adalah I-nya. I-nya ini. Empat tangan saya ini adalah mencerminkan I, arus. Ya, arus, arah arusnya. Kemudian ini adalah flux magnet. Jempol saya ini adalah flux magnet. Kelihatan ya muka saya. Dari tadi gak kelihatan muka saya ya. Gitu ya. Masih mendengarkan semuanya? Halo? Masih, Bu. Iya. Yang Masih, lain? Bu. Masih, Bu. Iya. Nih, kelihatan ya muka saya. Saya cek lagi. Nih, saya lagi peragakan pakai pulpen. Dilihat ya. Nah, gambar ini, gambar saya ini yang sebelah kiri itu adalah gambar belitan ya. Belitannya itu ada arah arus I. Arah arus I-nya mana? Arah arus I-nya itu masuk ya, tapi dari depan. Ya, dari depan. Ya, jadi ini misalnya intinya, inti trafonya ya yang mau dibelitkan oleh induktor ya, oleh belitan. Ya. Terus tangan saya ini yang jari-jari saya ini empatnya itu adalah mendefinisikan sebagai arah arus. Kemudian jempol saya ini adalah arah flux magnet ya. Jadi ini kan gini ya. Ini kan masuk ya, masuk ke sini ya. Arah ke sini ya. Kanan saya ini ya. Ini ya. Berarti ini gini terus kan? Gini terus ya. Maksudnya adalah masuk terus ya, dari depan gini ya. Bukan gini ya. Bukan gini, kebalik ke sini ya. Paham ya? Berarti jempol saya ini menghadap kemana? Ke atas. Kalau gini menghadap ke bawah. Ya. Nah, berhubung arah arusnya itu ke sana, ke kanan saya ini, berarti saya harus meletakkan tangan keempat jari saya ini ke kanan saya. Ya, maksudnya ke ya sesuai dengan perintah ini. Arah arusnya kemana? Ke kanan ini ya, ke kanan. Ini ya, berarti jempolnya ini menghadap ke atas. Berarti ini jempolnya menghadap ke atas. Berarti flux magnetnya ini ke atas. Ini flux magnetnya. Ya, ini flux magnet. Paham sampai sini? Lagi. Sekarang ya dengan kondisi yang sama. Ini ya. Ini adalah I-nya di sini. I-nya di sini. Nah, ini kira-kira flux magnetnya ke atas atau ke bawah? Kira-kira flux magnetnya ke atas atau ke bawah? Ya, peraganya sama kayak tadi itu ya. Berdasarkan kaidah tangan kanan. Ya, kaidah tangan kanan. Ini tetap di sini. Yang gerak ini saja, tangan kanan saya ini. Ya. Nah, ini kalau ini kemana tangan kanan jari keempat jari saya ini kemana ini? Ya, ke sini apa ke sini? Cocoknya sesuai dengan gambar ini. Ya, kemana? Kalau ke sini itu kalau seperti ini jari saya ya, kalau jari saya seperti ini itu ke sana. Ya, arusnya ke sana terus ini. Ya, tadi kan seharusnya gini. Ya, ini masuk ke arah kiri. Ya, kan dari depan ini. Ya, berarti gini ya. Ini ya. Berarti arah flux magnetnya itu ke bawah. Ke bawah. Pahamkah sampai sini? Oke, ini ya, yang dua contoh ini dipahami lagi. Contoh lagi sekarang. Sekarang kalau gini,
Nah, gambar saya yang ini kira-kira flux magnetnya ke atas apa ke bawah? Arah flux magnetnya ke atas apa ke bawah? Atas, Bu. Nah, coba kita perhatikan. Jawaban yang lain? Ke bawah, Bu. Ke bawah. Ada jawaban lain? Ke atas apa ke bawah? Ke bawah, Bu. Iya, jawabannya adalah ke bawah. Ya, ini dari belakang, maksudnya dari belakang ini. Ya, terus kan gini gambarnya ya. Ini jalan ke sini, gitu ya. Terus ini ke sini lagi. Ini ke atas, baru ke sini. Ini ya. Nanti kita ambil pulpen, ya ini sebagai intinya, ya kita taruh tangan kanan kita. Ya, nyetak ini ke bawah, ya. Dan cocoknya ke bawah. Jadi ini flux magnetnya adalah ke bawah. Gitu ya. Coba lagi. Kalau yang ini ke bawah atau ke atas? Ke bawah, Bu. Bawah. Ya, ini gini ya. Kalau kita bingung, berarti ini ke sini ya. Begini, ini ya. Berarti tangan kanannya mainkan. Ya, keempat ini adalah arah arusnya ke sana ya, ke kanan ya. Terus ini ke bawah. Arah flux magnetnya ini ke bawah. Oke? Sampai sini ada pertanyaan untuk menentukan arah flux magnetnya. Yang lain dulu. Nanti setelah itu kita lanjut terkait ini. Ada ya? Nah, ini ya, kita lanjut dulu ya. Nah, jika arah I2 pada gambar 4 tadi dibalik, ya, arah I2-nya itu dibalik. I2-nya ya, bukan I1-nya ya. Jadi I1-nya tetap, I2-nya dibalik ke bawah. Ya, maka itu apa yang berbeda? Yaitu adalah yang berbeda adalah persamaannya. Ya, persamaan di persamaan 11 dan persamaan 12-nya. Nah, nanti kita tulis ya persamaannya. Nah, kemudian ini catatan bahwa belitan kedua dalam gambar 10.5 itu berbeda konfigurasi dengan belitan kedua. Ya, belitan ini kita lihat belitannya ya. Belitan pertama dan belitan kedua itu konfigurasinya berbeda. Kok bisa berbeda ya ini? Ini gerakannya ke belakang dulu ya ini ya. Ini ke belakang terus ya mumetnya ke belakang ya ini ya. Lingkaran ke belakang. Terus baru ke bawah. Nah, ini ke depan ya, ke depan ini. Masuknya lewat depan ini. Ya. Ini konfigurasinya berbeda. Sama seperti tadi yang saya contohkan tadi ini. Ya, ini ada yang masuk lewat depan, ada yang masuk lewat belakang. Ini ya, gambar yang pertama itu masuk lewat depan. Ya, terus ini yang sebelah kiri ini masuk lewat belakang. Ya, bawah. Ya, ini ya. Konfigurasinya beda. Konfigurasinya berbeda, konfigurasi belitannya berbeda, maka apa? Arah flux magnetnya juga berbeda, ya, beda-beda. Ada yang ke atas, ada yang ke bawah, ya.
Jadi ini flux magnetnya arahnya beda ya. Misalnya tadi itu ke atas, sekarang ke bawah. Gitu ya. Nah, kalau di gambar ini, ya, di gambar ini kita bisa nggak melihat belitannya ini arusnya itu flux magnetnya ini ke atas atau ke bawah? Ya, flux magnetnya ini ke atas atau ke bawah kan tidak bisa. Ya, jadi kita pakai penggunaan kesepakatan dot. Ya, penggunaan kesepakatan dot. Ya, kesepakatan dot itu apa? Kesepakatan dot itu ya ini, kalau belitannya ya, belitan yang nempel di inti itu membelit di depan terlebih dahulu, ya, membelit di depan terlebih dahulu. Ini kan belitannya ya, ini kan intinya. Belitannya itu membelit di depan inti terlebih dahulu, ya, maka itu adalah kita taruh dotnya di situ. Ya, misalnya seperti ini. Ya, ini kan belitannya kan membelit pada inti di arah depannya ya, depan intinya ya. Jadi kita letakkan dot di sini. Ya, kita letakkan dot di sini, paham ya? Ini dotnya. Kemudian gambar yang sebelahnya ini dotnya juga ya. Ini dotnya. Ya, ini dotnya. Ini dot. Ya, itu ya. Paham ya sampai sini ya? Nah, sekarang tinggal lihat arusnya. Ya, arusnya kan sudah tadi ya, arusnya masuk lewat atas. Arusnya lewat atas juga. Flux magnetnya ke atas yang sebelah kiri, flux magnetnya ke bawah yang sebelah kanan ya. Nah, sekarang pada gambar ini ya, sekarang pada gambar ini kira-kira saya salah ya gambarnya ya. Kira-kira dia searah atau tidak searah? Ya, gambarnya seharusnya seperti ini. Gambarnya seharusnya seperti ini ya. Ini ya. Ini ya. Ini nyambung gini ya. Ini nyambung gini. Ini nyambung seperti ini. Ini arah flux magnetnya kira-kira searah atau tidak searah? Arah flux magnet. Ini arah flux magnetnya ke atas, yang sebelah kiri, yang warna hijau. Arah flux magnet yang warna biru yang sebelah kanan itu ke bawah. Ya. Nah, dalam satu kota ini searah, ya. Karena yang ini ke atas, kemudian lanjut ke bawah. Ini ke atas lagi, ke bawah lagi. Ini kan searah berarti. Ya, searah. Ya. Kalau flux magnetnya searah, maka dia ini saling menguatkan. Saling menguatkan. Nah, kalau yang ini sekarang, gambar yang kedua, ini searah atau tidak searah kira-kira? Ini saling melemahkan. Saling melemahkan. Kenapa? Karena tidak searah. Ya, tidak searah. Ini ke bawah. Terus nanti ketemu ini ke bawah lagi nih. Ini yang warna kuning mau masuk ke atas, tapi arah flux magnetnya ke bawah yang sebelah kanan. Ya, jadi ini tidak searah. Ya, tidak searah. Ya, atau saling melemahkan. Paham sampai sini? Yang atas ini tidak, yang atas ini searah. Arah flux magnetnya searah. Flux magnetnya ini searah arahnya. Ya, maka
dia saling menguatkan. Ya. Flux magnetnya saling menguatkan. Kalau ini tidak searah, jadi saling melemahkan. Paham sampai sini ya? Kita lanjut. Jadi diagram rangkaian akan menjadi sangat rumit jika harus memasukkan konfigurasi belitan dalam skematik rangkaian. Ya. Jadi kalau misalnya kita gambar seperti gambar 5 ini, ya, gambar 5 ini, atau gambar yang seperti tadi kita gambar ini, ya, belitan yang masuk ke depan, ya, arah arusnya kita gambar, ya, kemudian kita cari flux magnetnya, arahnya, itu kan ribet ya, sangat rumit. Ya, jadi kita pakai penggunaan kesepakatan dot, ya, seperti pada rangkaian gambar 6. Ya, untuk menyederhanakan diagram rangkaian. Gitu ya. Nah, ini kita nggak usah ribet-ribet seperti gambar 10.5. Ya, kita cukup pakai penggunaan dot seperti gambar 10.6a ini. Ini ada dotnya ini ya. Dotnya di atas. Ini juga dotnya di atas. Ya. Berarti dia artinya adalah kalau ada dot di atas, berarti belitannya itu masuk duluan ya dari depan inti pada belitan 1. Ya, dari depannya ini juga dari depan. Ya, mengitari intinya ini. Mengitari inti. Ya. Kemudian arus rangkaian 1 itu sudah ada ya ke kanan ya masuk ke belitan. Arus pada rangkaian kedua juga masuk ke belitan. Nah, ini gimana cara bacanya? Ya. Arus pada rangkaian pertama itu ketemu dot di pintu masuk belitan atau ketemu dot di pintu keluar belitan. Arus I1 ini yang saya tanyakan ya. Arus I1 itu ketemu dot di pintu masuk belitan L1 atau ketemu dot di pintu keluar L1. Halo? Pintu masuk, Bu. Masuk, Bu. Arus I1 ini ketemu dot di pintu masuk. Nah, kalau arus I2 ini ketemu dot di pintu masuk apa di pintu keluar belitan L2? Masuk, Bu. Iya. Nah, kalau sama-sama ketemu di pintu masuk, ya, atau sama-sama ketemu di pintu keluar belitan, maka itu saling menguatkan. Ya. Kalau arus, ya, ketemu dot di pintu masuk, ya, sama-sama ketemu dot di pintu masuk, atau sama-sama ketemu dot di pintu keluar, sama-sama ya, di pintu masuk atau sama-sama di pintu keluar, maka itu saling menguatkan. Seperti gambar ini, ya. Kalau sebaliknya, yang sebelah kiri itu ketemu dot di pintu masuk, kemudian yang sebelah kanan ketemu dot di pintu keluar, ya, maka itu saling melemahkan. Itu dulu. Sampai sini ada pertanyaan. Ya. Ini gambar 10.6 adalah saling menguatkan. Kenapa? Karena ketemu dot di pintu masuk belitan. Ya. Belitan L1, L2. Maka persamaannya itu menjadi ini V1 sama dengan L1 ini ya. V1 sama dengan L1 kali DI1 per dt ditambah M dikali DI2 per dt. Tulis ini. Ya, ditulis ya. Maka persamaan 1 itu sama dengan V1 sama dengan L1 dikali DI1 per dt ditambah. Kenapa ditambah? Karena saling menguatkan. Ya. Saling menguatkan atau saling melemahkan itu berpengaruh pada tanda pada mutual indukansinya. Ya. Kalau saling menguatkan ini positif, ini juga positif. Ya.
plus M kali DI2 per dt. Ya. Kemudian kalau V2 sama dengan L2 dikali DI2 per dt ditambah M kali DI1 per dt. Ini V2. Paham sampai sini? Sekarang kalau ini, gambar yang kedua, ini saling melemahkan atau saling menguatkan? Coba, Mas Mbak. Saling menguatkan atau saling melemahkan? Melemahkan. Melemahkan. Coba kita telaah. Gambar sebelah kiri. Arus I1 itu ketemu dot di pintu masuk atau di pintu keluar belitan? Masuk. Di pintu masuk, benar. Kalau arus I2 ketemu dot di pintu Keluar, Bu. Iya, di pintu keluar belitan. Ini satunya di pintu masuk, satunya lagi di pintu keluar, maka saling apa, Mbak? Melemahkan. Iya, saling melemahkan. Ya. Kalau saling melemahkan atau saling menguatkan itu berpengaruh pada tanda pada M-nya. Ya, pada mutual indukansinya. M-nya ini menjadi negatif kalau saling melemahkan. Ya. Jadi persamaan V1 menjadi V1 sama dengan L1 kali DI1 per dt dikurangi ya minus ini M dikali DI2 per dt. Kalau V2 itu menjadi L2 kali DI2 per dt dikurangi oleh M kali DI1 per dt. Itu ya. Paham ya sampai sini ya? Ini kelihatan ini ya. Nah, kalau gambar yang atas, ya, gambar yang atas itu saling melemahkan atau saling menguatkan? Coba. Saling melemahkan atau saling menguatkan? Kelihatan? Gambar yang atas itu saling melemahkan atau saling menguatkan? Saling melemahkan atau saling menguatkan? Menguatkan, Bu. Saling menguatkan. Yang sebelah kiri ketemu di pintu masuk apa pintu keluar? Pintu masuk. Pintu masuk. Kalau kanan, rangkaian ke sekundernya di pintu Keluar. salah. Kita lihat arah arusnya loh ya, arah arus. Masuk, Bu. Di, Bu. ini ya, I1 ini loh, I1T itu ketemu dot di pintu keluar ya, di pintu keluar. Benar ya? Nah, kalau I2T itu ketemu dot di pintu keluar juga, berarti saling melemahkan. Ya, saling melemahkan. Paham sampai sini? Arah arusnya yang dipakai ya. Arah arus itu ketemu dot di pintu mana? Pintu masuk atau di pintu keluar? Ini melemahkan atau menguatkan? Ulangi lagi. Melemahkan atau menguatkan? Menguatkan ya, menguatkan. Menguatkan. Terus persamaannya jadi gimana?
Itu. Persamaannya menjadi seperti apa itu? Persamaan V-nya, V1 sama dengan berapa? Coba dihitung. Dicari jawabannya. V1 sama dengan berapa? Coba yang mengerjakan adalah, yang menjawab adalah Arthur. Arthur gimana? V1 sama dengan berapa, Arthur? Masuk nggak orangnya? Ya, Bu. V1 sama dengan berapa, Arthur? Itu sudah tahu kalau gambar ini menguatkan, Arthur. Kemudian persamaannya sama dengan berapa? Tentukan persamaannya. V1. V1 sama dengan berapa, Arthur? V1 sama dengan M dikali DI per DT ditambah L dikali DI 1 per DT. Ulangi, Arthur. Tulis di sini. Berapa? V1 T sama dengan berapa, Arthur? Nih gambarnya. M dikali D1 per DI per DT ditambah L dikali DI 1 per DT. Ya wes, gini caranya ya. Tadi. Ini sudah tahu ya, kenapa menguatkan, melemahkan? Karena sama-sama ketemu dot di pintu keluar belitan, ya. Jadi saling menguatkan, ya. Jadi tanda pada M-nya ya itu positif, ya. Kemudian kita cari persamaannya, ya. Persamaannya itu adalah kan sigma V sama dengan 0, ya. Sigma V sama dengan 0. Sigma V sama dengan 0. Tadi kan V sama dengan apa? L dikali DI per DT. Benar ya, Arthur ya? V sama dengan L kali DI per DT. Maka nyari V1 dulu sekarang. V1 sama dengan, atau ya V1 ya V1 karena arah arusnya itu ke kanan,
Berarti kan ketemu V1 di titik positifnya, ya. Di positifnya. Ya, berarti positif V1, ya. Kemudian ditambah L1, ya. Ditambah L1. Benar ya? L1 ditambah L1 dikali DI1. DI1 per DT. Ini self induktansinya. Karena tadi saling menguatkan, berarti ditambah lagi oleh M kali DI2 per DT. Benar ya Arthur ya? Gini ya, sama dengan 0. Maka V1 itu sama dengan apa? Ya pindah ruas. Jadi negatif L1 kali DI1 per DT dikurangi oleh M kali DI2 per DT. Sampai sini paham? Ini Paham, Bu. ya. Ini V1. Sekarang nyari V2. Jadi sama tadi sigma V sama dengan 0. Jadi V2. Kita lihat arah arusnya. Arah arusnya itu kan ke kiri ya, ketemu V2 itu kan ketemu negatifnya dulu, berarti negatif V2. Ya. Negatif V2. Ini negatif V2 ditambah L2 kali I2. Terus karena tadi menguatkan, berarti plus M kali DI1 ya, per DT sama dengan 0. Ya. Ini benar ya. Berarti V2, maka V2 sama dengan, ya kita pindah ruas ya. Jadi L2 kali I2 ditambah M kali DI1 per DT. Ini jawabannya yang V2. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, ya ini ya. Ini jawabannya tadi. Ya. V1 sama dengan negatif sekian, ya V2 sama dengan positif sekian ya. Kemudian kalau ini tentukan persamaannya. Persamaan V1 sama dengan berapa? Ada yang mau menjawab? V1. Ada yang bisa menjawab? Halo, mendengarkan ya?
Maka V1 sama dengan berapa? Coba Valen Rian. Valen Rian, berapa V1 Valen? Sebentar ya, Bu. Ya, Bu, ya, Valen, sama sekali. jawabannya itu F1 T sama dengan L1 D1 I1 T per DT tambah M DI2 T per DT. Benar nggak, Bu? Ulangi Valen, V1 sama dengan kan ya? Ya, Ya, V1 sama dengan berapa yang V1? L1 DI T per Salah. Salah, Valen. salah ya, Bu? Oh, saya nggak Coba tahu, Bu. dipikir lagi, Valen. Baik, Bu. Diperbaiki lagi. Jadi berapa itu? Ada yang bisa membantu Valen? Maaf Bu, izin menjawab. Ya, Mbak. Untuk V1 V1 sama sama dengan dengan L1 kali DI per DT, DI1 per DT tambah salah. Salah, Mbak. V1 loh. Minus L1 DI1 per DT ditambah M DI2 per DT, Bu. Salah juga. Salah juga, Mbak. Berapa? Izin menjawab, Bu. Ya, monggo. V1 sama dengan L1 dikali I1 ditambah M dikali D I2 per DT. Salah. DI1 per DT. Salah. Nah, ini loh, V1 ini loh gambarnya ya. Ini kan I1 ketemu mana nih? Ketemu arah arusnya, ketemu V1 itu kan di negatif duluan. Ya, sigma V sama dengan 0, negatif dulu berarti ini. Ya, berarti min V1 ditambah L1 ditambah self induktansinya ditambah lagi oleh mutual induktansinya. Bener ya? Terus nyari V1 sekarang. Ya, maaf. Ini ya. Yang pertama tadi bener ya, Valen ya berarti ya. Jadi gini, min V1 ditambah L kali DI1 per DT ditambah M kali DI2 per DT. Gini ya, sama dengan 0. Maka V1 sama dengan L kali DI1 per DT ditambah M kali DI2 per DT. Ya, gini jawabannya. Begini ya jawabannya ya. Terus jawaban yang V2 adalah dia ketemu arah arusnya ketemu positif dulu. Arah arusnya ketemu positif dulu. Berarti sigma V sama dengan 0. Berarti V2
ditambah L kali DI2 per DT ditambah oleh M kali DI1 per DT. Benar ya? Sama dengan 0. Maka V2 sama dengan negatif L kali I2 per DT dikurangi M kali DI1 per DT. Ini jawabannya. Benar ya? Ya, wes, itu jawabannya untuk soal yang ini. Dicatat ya. Kalau sudah, kita next. Nah, kalau soal yang ini coba sebutkan aja. Ini melemahkan atau menguatkan? Soal ini melemahkan atau menguatkan? Dan bisa. Halo? Soal yang ini melemahkan atau menguatkan? Ya, soal yang pertama ini itu nggak bisa dicari jawabannya, ya, ataupun melemahkan atau menguatkan, nggak bisa. Kenapa? Karena rangkaiannya itu rangkaian terbuka, open, ya. Ini karena rangkaian terbuka, ya, rangkaian yang kiri ini sendiri terbuka, rangkaian yang kanan juga sendiri terbuka, ya. Terminal 1, 2, 3, 4-nya itu terbuka, open, ya. Jadi nggak bisa kita tentukan atau kita cari ya V-nya, ya, tegangannya atau indutansi gandengnya nggak bisa kita cari, flux gandengnya tidak bisa kita cari, ya. Kemudian kalau yang ini sudah rangkaian tertutup. Kenapa? Ya, karena terminal 1, 2, 3, 4 ini nyambung, ya, tertutup, close. Bisa kita hitung, ya. Kira-kira ini termasuk rangkaian yang saling menguatkan atau saling melemahkan? Coba. Halo? Melemahkan atau menguatkan? Coba yang menjawab adalah Aurelio. Aurelio, hadir tidak? Aurelio? Halo? Tidak hadir ya? Oke. Sambil saya absen. Abdurrahman? Abdurrahman hadir? Abdurrahman juga tidak hadir. Abian? Abian Noval? Abian Noval? Hadir, Bu. Abian Noval hadir. Afifa Nur Aini? Hadir, Bu. Afifa hadir ya, semangat. Airlangga? Hadir, Bu. Airlangga hadir. Airlangga hadir ya. Alicia? Alicia? Hadir, Bu. Alicia hadir. Tadi Abian hadir ya? Hadir, Bu. Arthur tadi hadir. Aurelia tidak hadir. Bimo? Bimo Dwi Putro? Bimo
Dwi tidak hadir. Devin Leandro, Hadir, Bu. Devin hadir. Diandra Kartiko tidak hadir. Dimas Immanuel, Dimas, ini yang sering benar itu ya pas kuis ya. Dimas, orangnya mana Dimas? Tidak hadir. Faris Sidik tidak hadir. Fatur Rahman Hadir, Bu. hadir. Gilang Noto tidak hadir ya, Gilang Noto ya. Ilham Surya Hadir, Bu. Hadir. Jihan Hadir, Ibu. hadir. Muhammad Dafa Hadir, Bu. hadir. Muhammad Dafa coba jawab, Muhammad Dafa. Ini saling melemahkan atau saling menguatkan? Dafa. Saling melemahkan, Bu. Kenapa kok melemahkan, Dafa? Itu arah I-nya. Kalau dari saya sih dari arah I-nya, Bu. AI mana? I yang dekat itu sumbernya. Iya. Lalu? I-nya kenapa? Itu kan dia melewati apa namanya? Induktor yang L1-nya. Mm-mm. Terus habis itu dia di induktor keduanya itu masih searah soalnya, Bu. Jadi arahnya sama jadi saling melemahkan. Kebalik. Kalau arahnya sama ya berarti saling menguatkan. Kalau berbeda arah, tidak searah, baru melemahkan. Dafa. Oh, baik, Bu. Dafa yang kacamataan tuh kan? Bukan. Bukan ya. Iya. Ini Dafa. Arus I itu ketemu dot di belitan yang pertama, itu ketemu dot di pintu masuk atau di pintu keluar? Dafa. Maaf, Bu. Coba diulang. Arus I itu ketemu dot di pintu masuk atau di pintu keluar belitan yang pertama. Kita lihat belitan yang pertama dulu. Ketemu dot di pintu masuk atau di pintu keluarnya belitan pertama? Di pintu masuk, Bu. Iya, di pintu masuk. Itu di belitan yang pertama. Sekarang lihat belitan yang kedua, L2 itu. Arah arus I itu ketemu dot di pintu masuk atau di pintu keluar belitan kedua? Di pintu masuk juga. Iya, sama-sama di pintu masuk. Kalau sama-sama ketemu dot di pintu masuk atau sama-sama ketemu dot di pintu keluar, berarti saling menguatkan. Berarti ini apa? Soal ini, Dafa. Menguatkan atau melemahkan? Menguatkan, Bu. Iya, menguatkan ini. Karena sama-sama ketemu dot di pintu masuk. Itu ya, Dafa ya? Bu, terima kasih. Ya. Dafa hadir. Muhammad Iqbal. Hadir, Ibu. Iqbal hadir ya. Muhammad Naban. Hadir, Bu. Naban hadir. Muhammad Wildan. Hadir, Bu. Hadir. Muhammad Adila. Hadir, Bu. Hadir. Aufal. Hadir, Bu. Hadir. Muhammad Azam. Hadir. Azam, coba jawab yang C ini, Azam. Ini melemahkan atau menguatkan, Azam? Melemahkan, Bu. Kenapa kok melemahkan? Karena pada induktor pertama dia masih. Kenapa kok melemahkan, Azam? Yang sebelahnya jangan dikasih tahu ya. Gimana? Arah arus I
itu ketemu dot di pintu masuk atau di pintu keluar belitan pertama, Azam? Masuk, Bu. Ya, masuk. Sekarang kita lihat yang belitan kedua. Arah arus I itu ketemu dot di pintu masuk atau di pintu keluar belitan kedua? Keluar, Bu. Iya, keluar. Berarti saling melemahkan, saling menguatkan? Melemahkan. Iya, saling melemahkan. Saling melemahkan itu berdampak kemana, Azam? Dampaknya kemana? Eh, Mempengaruhi apa? Kalau saling melemahkan atau saling menguatkan? Mempengaruhi persamaannya ini. Persamaan mutual induktansinya, J omega M ini. Maka J omega M kalau melemahkan berarti tandanya negatif. Negatif M. Kalau menguatkan berarti positif M. Gitu ya, Azam ya? ya, Bu. Oke. Ingat-ingat, Azam. Sekarang Nadil. Nadil Eka hadirkah? Nadil tidak hadir. Najwa Aprilianti tidak hadir. Hadir, Bu. Hadir. Najwa Samara hadir. Nurul Aulia Hadir, Bu. hadir. Raihan Ridwan tidak ada ya. Ramadhani hadirkah Ramadhani? Tidak hadir ya. Richard Haris Hadir, Bu. hadir. Siti Rini Hadir, Ibu. hadir. Ibu, Raihan Ridwan Kamil tuh hadir, tapi mic-nya tuh error, Bu. Raihan, oke, Raihan hadir ya. NIM 11 juga hadir ya, NIM 11. Abdurrahman Akifari. Terus Raihan hadir. Oke, Siti Rini tadi ya yang bilang ya. Coba Siti Rini, jawab ini Siti Rini. Nomor D ini melemahkan atau menguatkan? Siti Rini. Menguatkan, Bu. Menguatkan. Kenapa Siti? Coba jelaskan. Karena dilihat dari arus masuknya itu dia tuh positif, Bu. Hah? Maksudnya? Ini kan arus I-nya I1, I2-nya itu masuk, Bu. Sama-sama ketemu dot di pintu? Di pintu masuk. Iya, masuk belitan ya. I1 dan I2. Maka apa jawabannya tadi? Menguatkan, Bu. Iya, menguatkan. Nah, kalau menguatkan mempengaruhi apa itu? Berpengaruh kemana, Siti? Mempengaruhi apa? Sudah tahu ini menguatkan. Maka mempengaruhi apa itu? Persamaannya. Ya, persamaan apa yang beda? Persamaan mana? Yang tadi loh, yang sebelumnya sudah tahu. M-nya ya, berarti M-nya itu kalau menguatkan berarti positif. Iya, positif. Berarti positif M DI 2 atau M kali DI 1 positif. Gitu ya, kalau melemahkan baru negatif. Itu ya Siti ya? Iya, Bu. Siti Rini hadir. Sekarang Usep Setiawan
Hadir, Bu. Valerian, berarti hadir ya. Hadir, Ibu. Wildan Edges, Ages, Hadir, Bu. Zulfari, Hadir, Bu. Oke. Ada lagi yang belum disebutkan? Yang tidak hadir? Maaf Ibu, saya Gilang Nontonegoro hadir Ibu. Tadi dari toilet Ibu, maaf. Di toilet. Gilang Nontonegoro NIM 12 Ibu. Oke. Bilang ya, diabsenkan ya. Berarti yang nggak masuk adalah 7 orang. Maaf Ibu, saya Aurelio Ramani, NIM 10 adik. Ada tidak toilet? Apa? Saya Aurelio Ramani, NIM 10 hadir. Aurelio. Aurelio kemana aja tadi dipanggil? Saya tidak toilet, Bu. Aurelio, coba jawab ini Aurel. Gambar yang E ini saling melemahkan atau saling menguatkan Aurel? Gambar yang E ini. Saling melemahkan atau saling menguatkan? Menguatkan, Bu. Kenapa kok menguatkan? Ya. Karena ini Bu, dari pintu masuk Bu, dotnya. Iya, karena arah arus I, yaitu I-nya kan nyabang, I1 dan I2, itu ketemu dot di pintu Masuk Bu. masuk, iya. Jadi nanti berpengaruh ke tanda persamaan M-nya, ya, persamaan M-nya. M-nya jadi karena tadi menguatkan, berarti M-nya itu positif. Positif M kali DI1, ya. Positif M kali DI2. Oke, terima kasih, Aurel. Bu. Yes. Sekarang yang terakhir, soal yang terakhir ini ya. Yang F ini. Yang F ini saling melemahkan atau saling menguatkan? Melemahkan atau menguatkan? Melemahkan, Bu. Melemahkan. Ada jawaban lain yang berbeda? Ya, benar ya. Ini saling melemahkan. Karena beda. Yang belitan pertama ketemu di pintu masuk, yang belitan kedua di pintu keluar. Ya, jadi saling melemahkan. Itu ya. Ya wes. Masih ada 12 menit. Ya. Coba silakan kerjakan soal ini. Ya, tadi kan kita pakai huruf aja tadi ya, huruf-huruf semua ya. Ini huruf ya. Ini huruf I1, I2 ya. L1, L2 sekarang pakai numerik ya. Nah, ini kurang lebih sama ya, caranya sama. Ini tentukanlah V0. V outputnya berapa? VO di sini. Ya, di rangkaian sekundernya VO-nya berapa? Silakan. Dicari VO-nya.
Ada yang bisa? Ya wes, kita cari persamaannya aja dulu ya, karena waktunya sudah mau habis. Kita coba persamaannya seperti apa ini? Harusnya bisa semua ya persamaannya ya. Ini. Gimana? Maka persamaan V1 gimana? V1. Sigma V sama dengan 0 ya. Coba Fatur Rahman. Persamaan di rangkaian 1 seperti apa Fatur Rahman? Fatur? Persamaan di rangkaian 1 seperti apa itu? Halo, menghilang. Ya. Bentar, Bu. Rangkaian 1 itu kurung 2 plus J4 kurung I1 Gimana? Kurung? Ulangi. kurung Ya. kurung 2 plus J4 tutup I1 Betul, I1 terus. dikurang J2 I2. Kenapa kok dikurang? Karena ini Bu, posisi J-nya berlawanan, Bu. Karena tadi loh, mutual inductance-nya itu sangat saling melemahkan atau saling menguatkan ini? Melemahkan atau menguatkan, Fatur? Oh, melemahkan, Bu, melemahkan. Iya, karena melemahkan, maka mutual inductance-nya jadi negatif. Ya, jadi gimana ini persamaannya? Lanjut tadi. Kurang J2 I2. Iya, J2 I2. Terus, apa lagi, Fatur? Sama dengan 24. Positif atau negatif? Positif. Iya, sama dengan positif 24 sudutnya 30 ya. Ini ya, benar ya Fatur ya? Ya, Bu. Ini persamaan yang pertama. Persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua gimana Fatur? Oh, jangan Fatur lagi. Yang lain, terima kasih Fatur. Sekarang adalah Najwa Samara. Najwa Samara, persamaan kedua gimana? Najwa, mendengarkan ya? Halo? Halo Najwa? Tim 25? Mbak, mendengarkan ya Mbak? Ibu maaf, Najwa Samarah tadi bilang ke saya dia lagi di toilet, Ibu. Oke. Ganti Nurul. Nurul Aulia. Ya, Bu.
itu jadi dua ditambah J8 J8 dari mana? dari ini kan J4 ya Bu ya? Mana itu? Yang ini. Yang ini pada persamaan kedua loh ya. Oh, persamaan kedua. Iya. J8 Bu. Ya J8 I2. J8 dari mana? J6 dikurang J2. Dapat dari mana J6 dikurangi minus J2? Ini Bu. Oh enggak Bu, dari ini, dari J6 ditambah J4. J4 yang ini, yang dari rangkaian yang pertama, habis itu dikurang J2 yang ini apa kapasitor yang ini, habis itu ditambah 2 dari resistor ini. Jadi 2 ditambah J8 I2. Bukan Bu. Ke ini ya. Nih. Jadi gimana? 2 ditambah J8. Tadi J8 dari mana, Mbak? J6 kurangi J2 minus J2. Bukan Bu. J6 ditambah J4 dikurang J2. Kenapa kok sampai J4? Enggak ya Bu. Kirain dari situ. Nah, yang mempengaruhi itu adalah I-nya, nggak sampai ke R-nya. Oh. Yang loncat ya itu adalah I-nya, bukan R-nya. Jadi gimana? Ya J2. Tulis semua ini. Yang ada komponen yang ada di rangkaian kedua. Oh, oke Bu. Jadi gimana? Diomongkan 2 ditambah J6. Terus? I2. Loh, terus min J2-nya nggak dianggap. Kurangi J2 ya. Iya, J2. Terus dikali oleh I2. Lalu dikurang J4 I1. J4 bukan J4 Pak. Mutual induktansinya tuh yang atas ini loh, yang J2. Oh, yang atas J2 berarti J2. Oke. J2 I1. J2 I1. 1. Iya, I1. Terus sama dengan 0. Sama dengan 0. Ya, basic. Ini persamaan kedua. Oke, terima kasih Mbak Nurul. Ini ya persamaannya ya. Persamaan 1 pada rangkaian 1 dan persamaan rangkaian kedua sekundernya. Ya, nanti carilah apa? Carilah I2-nya. I2-nya berapa? Ya, kalau I2-nya sudah ketemu, pakai eliminasi, maka ketemu V0. Ya, V0 kan dari I2 nanti. Ada yang mau ditanyakan?
Dari penjelasannya tadi ada yang masih belum paham? Silakan ditanyakan. Permisi Ibu, izin bertanya. Iya, silakan Iqbal. Untuk rangkaian tersebut itu mereka saling melemahkan ya Bu ya? Yang ini saling melemahkan Iqbal. Melemahkan karena keduanya masuk di ini Bu, di pintu masuk masing-masing induktor Bu. Melemahkan karena beda. Yang sebelah kiri itu ketemu dot di pintu masuk. Bener nggak Iqbal? Iya Ibu. Yang sebelah kanan itu ketemu dot di pintu keluarnya. Pintu masuk dan pintu keluar beda kan? Jadi dia melemahkan. Tanda pintu keluarnya itu yang dot, pintu masuknya itu tandanya yang dot hitam itu ya Bu ya? Iya, Buat yang di kanan dia dotnya di pintu keluar kan? pintu. Iya. Kalau di pintu masuk gini gambarnya. Di sininya. Bukan di sini. Oh iya. Ya. Kan arahnya kan gini. Ke sini. Ke atas ya. Jadi ketemu dot di pintu keluarnya. Oh iya Bu ya Bu. Oke. Masih banyak Ibu. Oke, Iqbal ya. Ada lagi yang lain? Oke, kalau tidak ada, kuliah saya hari ini, kuliah RL hari ini sampai sini ya. Baik, saya ucapkan, saya foto dulu. Bentar. Saya ucapkan terima kasih sudah hadir. Kalau ada yang mau tanyakan, bisa tanyakan di pertemuan selanjutnya ya. Baik, terima kasih saya ucapkan. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Terima kasih Ibu.